Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 180104003. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai model-model pengembangan kurikulum. Mata kuliah kurikulum pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu model pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum, pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan desain kurikulum tersebut yaitu melalui model kurikulum. Model adalah pola dasar atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Dalam model pengembangan kurikulum, pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum suatu satuan pendidikan yang memiliki ciri dan karakteristik yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, serta budaya setempat. Nah, di bawah ini selanjutnya yaitu hanya diuraikan beberapa hasil kajian mengenai model-model pengembangan kurikulum. Di sini terdapat beberapa para ahli dalam pendidikan kurikulum. Yang pertama yaitu model Taylor, menggambarkan model pengembangan kurikulum yang dikenal dengan sebutan The Taylor Rational, dengan urutan langkah pengembangan dimulai dari perumusan tujuan pendidikan yang akan dicapai, penetapan pengalaman belajar peserta didik, pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran, dan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Model tersebut dibangun dengan 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu, what educational purpose should the school seek to attain? Nah, pada pertanyaan pertama ini berkaitan dengan aspek perumusan tujuan. Dalam hal ini, Taylor merekomendasikan 3 sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan, yaitu peserta didik, masyarakat, dan materi pelajaran. Data ini mengenai 3 hal tersebut dikumpulkan secara sistematis dan analisis. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, what educational experience can be provided that are likely to attain this purpose? Nah, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Apa saja yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam pengalaman belajar oleh Taylor didefinisikan sebagai hal ini didefinisikan sebagai interactional between the learner and the external conditions in the environment to which he can read. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa pengalaman belajar tersebut selalu ditekankan pada adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Nah, kriteria pengalaman belajar yang disarankan oleh Taylor diantaranya harus memungkinkan peserta didik dapat mempraktikkan bentuk-bentuk perilaku yang dirumuskan dalam tujuan. Nah, peserta didik harus sampai mendapat kepuasan dari pengalaman belajar tersebut, dan pengalaman belajar tersebut harus tepat dan sesuai dengan latar belakang peserta didik. Dalam pertanyaan yang ketiga yaitu, how can this educational experience be effectively organized? Nah, pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, Taylor mengatakan bahwa pengalaman pelajar tersebut dapat diorganisasikan berdasarkan kontinuitas, urutan, dan integrasi. Nah, kontinuitas mengacu pada pengulangan secara vertikal atau peluang berulang untuk mempelajari beberapa keterampilan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, how can we determine whether this purpose are being attained? Nah,
Pertanyaan keempat ini berkaitan dengan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Evaluasi menurut Tyler ditekankan pada adanya perubahan perilaku peserta didik. Dengan demikian, peranan tes awal sangat penting untuk melihat apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang telah didesain sejak awal. Nah, kita beralih ke menurut para ahli yang selanjutnya, yaitu George A. Bjerkhem memformulasikan 5 langkah pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yang dimulai dari menetapkan lingkup lokasi yang akan dijadikan tempat uji coba untuk mengembangkan kurikulum, menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, dan diakhiri dengan mengevaluasi kurikulum setelah semua kebutuhan untuk kepentingan implementasi kurikulum sudah terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan. Menurut para ahli yang selanjutnya, yaitu J. Galen Saylor dan kawan-kawan, mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum yang secara spesifik dimulai dengan penetapan tujuan umum dan tujuan khusus, dilanjutkan dengan aktivitas mendesain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Menurut para ahli yang berikutnya, yaitu Hilda Taba, menggunakan pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum yang merupakan urutan logis 8 langkah, dimulai dari mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang akan membentuk rencana suatu unit kurikulum. Lanjutkan dengan merumuskan tujuan khusus, memilih konten kurikulum, mengorganisasi konten kurikulum, memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan khusus telah tercapai, mendiagnosis rencana kurikulum, dan menilai perubahan perilaku peserta didik, dan diakhiri dengan melakukan pengecekan terhadap keseimbangan dan urutan isi kurikulum. Menurut para ahli yang berikutnya, yaitu Peter F. Oliva, mempersyaratkan model pengembangan kurikulum yang sederhana atau simple, komprehensif, dan sistematis dengan 12 komponen langkah pengembangan kurikulum yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu John D. McNeil, mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu model subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Ya, jadi itulah materi mengenai model-model pengembangan kurikulum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari pengucapan dari materi yang telah saya bahas. Dan saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.